مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berkenan memberikan nikmat dan inayahnya kepada kita, terutama kenikmatan panjang umur, sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat duduk berkumpul di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan ini, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidaklah keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, pemimpin kita, syafaatul uzma, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau yang telah memperjuangkan kita, menyelamatkan kita dari zaman dimurkai oleh Allah menuju zaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita dapat dikumpulkan bersama rombongannya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang kami hormati dan dimuliakan ayahanda, bapak haji anak dan beserta seluruh kepengurusan takmir Masjid Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan, hadirin wal hadirat yang saya muliakan serta dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali di dalam pembahasan kita, yaitu seputaran mengenai tentang wudu. Kita masuk bab selanjutnya adalah mengenai tentang wudu. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya wudu itu adalah bersuci yang menggunakan air yang berkaitan dengan wajah, dua telapak tangan, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Nah, dan ini adalah merupakan wajib bagi seseorang berwudu ketika ingin melaksanakan sholat. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, kata Allah, dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai kedua siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini dalil bahwasanya di dalam wudu ada anggota yang wajib, ada anggota yang wajib, ada anggota yang sunnah, bahkan juga ada yang makruh, bahkan ada yang dapat membatalkan di dalam perkara wudu. Kenapa wudu itu penting? Karena dikatakan oleh Rasulullah, la yaqbalullah
salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Rasulullah, salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima oleh Allah apabila salah seorang di antara kalian itu dalam keadaan berhadas sampai kalian itu berwudu terlebih dahulu. Jadi wudu itu penting, jangan asal-asalan. Jangan hanya wajahnya basah, kedua tangannya basah, kepalanya basah, kaki basah, selesai. Dan itu adalah memiliki tata cara wudu yang benar sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu furudul wudu. Yang pertama itu adalah fardu-fardu di dalam wudu. Fardu yang pertama di dalam wudu itu adalah niat. Karena wudu itu harus dilakukan dengan niat. Kalau seseorang tidak berniat dalam wudunya, maka wudunya dianggap tidak sah. Karena niat itu adalah merupakan wajib fardu di dalam berwudu. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran, dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu semuanya tergantung dengan niat. Nah, jadi yang membedakan basuhan kita itu dengan basuhan yang lainnya itu adalah tergantung daripada niat. Seperti kita mandi wajib dengan mandi biasa, metode mandinya sama, airnya sama, cara mandinya sama, tapi yang membedakan itu apa? Adalah niat. Ketika seorang tidak ada niat, maka dianggap mandinya itu adalah mandi biasa. Tapi ketika seseorang itu niat untuk mengangkat hadas, mandinya itu adalah mandi wajib. Seperti itu. Nah, begitu juga dalam berwudu. Kalau seseorang itu berwudunya tidak disertai dengan niat, maka wudunya dianggap tidak sah. Berbeda di dalam mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya niat di dalam berwudu itu hukumnya adalah sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu di dalam wudu hukumnya adalah wajib. Di dalam mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan kalau niat itu hukumnya adalah termasuk syarat daripada wudu, bukan termasuk sunnah dan juga bukan perkara yang wajib, namun termasuk bagian syarat daripada wudu. Itu dalam mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kalau niat itu termasuk bagian sunnah. Lah kita yang Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya niat termasuk bagian yang wajib. Jadi kalau kita penganut mazhabnya Imam Syafi'i, berarti kita di dalam berwudunya kita itu niat itu hukumnya adalah wajib. Kapan niat itu dilakukan? Niat itu dilakukan ketika seseorang membasuh wajah. Niat dilakukan ketika seseorang membasuh wajah. Ini diperhatikan. Bukan niatnya itu ketika diucapkan sebelumnya. Itu namanya azam. Kalau niat itu yaitu dalam definisi hukum fikih, kalau niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha as-sunnah. Jadi dalam definisi hukum fikih itu niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu, tempatnya itu di dalam hati, wa talaffuzu biha as-sunnah. Sementara mengucapkan di dalam niat itu hukumnya adalah sunnah. Ini ada perbedaan, ya. Ini ada perbedaan. Jadi niat itu dilakukan ketika seseorang membasuh wajah, baru di situ adanya niat. Misal, ketika kita berwudu, begitu kita ngambil air,
kita langsung mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu kita ucapkan, hukumnya adalah sunnah. Nah, kapan niat itu? Niat itu ketika kita membasuh wajah yang pertama ini. Ketika kita membasuh wajah, disitulah kita langsung membaca niat di dalam hati ketika kita membasuh wajah. Jelas ya? Ketika kita ambil air, dalam kita membasuh wajah, baru dalam hati kita langsung pasang niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tak hafal bahasa Arab pun bahasa Indonesia ya. Saya niat saya niat berwudu karena Allah Ta'ala. Sudah selesai. Boleh seperti itu. Jadi agama tidak memberatkan. Agama syariat sudah memberikan keringanan. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita lihat di awal seperti ini, bahwa itu wudu al-raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, lalu dalam hati ketika basuh wajah kita tidak masang niat, tidak membaca niat dalam hati kita, maka dianggap wudunya tidak sah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan tetap sah wudunya dan itu dianggap sunnah. Kenapa ada perbedaan sama para ulama? Karena memang mereka mengutip, karena memang terjadi beberapa kejadian di zamannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau untuk lebih kuatnya lagi supaya kita keluar daripada khilaf, selain kita membaca, dilafazkan niatnya itu, di dalam hati juga kita baca, maka itu keluar daripada khilaf para ulama. Jadi sekali lagi saya sampaikan, niat itu letaknya adalah ketika membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, ingat Bapak Ibu, jangan sampai putus. Putusnya bagaimana Pak Ustaz? Putusnya begini. Ketika kita membasuh wajah seperti ini, jangan sampai terlepas tangannya kita. Jangan sampai tangannya kita yang terlepas, lalu kita menempelkan kembali tangan kita yang kedua. Maka tangan yang kedua menempel itu dihukumi musta'mal. Musta'mal itu apa? Musta'mal itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah yaitu yang tidak dapat digunakan lagi. Itu musta'mal, yang sudah digunakan, musta'mal namanya. Makanya kalau niat, Bapak Ibu, kalau niat baca wudu itu, ketika membasuh wajah seperti ini, dalam hati langsung niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jangan lepas, terus saja digosok wajahnya. Begitu. Atau saya niat berwudu karena Allah Ta'ala fardhu lillahi ta'ala. Udah selesai. Seperti itu. Kalau untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Tapi kalau basuhan yang pertama itu hukumnya adalah wajib. Nah, saya bahas di sini yang mengenai tentang yang wajib dulu, yaitu wajah. Yang pertama itu niat. Niat itu adalah termasuk perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, yang wajib di dalam berwudu itu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah satu kali itu hukumnya adalah wajib. Adapun basuhan yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya adalah sunnah. Batasan daripada wajah itu yaitu nih, pas di tempat di daun telinga kita nih, dan sampai tumbuhnya bulu janggutnya kita di bawah janggutnya kita, itu batasan daripada wajah. Jadi ini termasuk bagian daripada wajah. Dari dagu kita ini sampai ke daun telinga itu, sampai tempat tumbuhnya rambut, itu termasuk bagian daripada wajah. Jadi jangan sampai tak kena. Ini pas di bagian daun telinganya kita, dan itu adalah batasan daripada wajahnya kita. Nah, itu batasan wajahnya kita. Kalau leher ini bukan. Ini nih di bawah dagu kita nih Pak. Di bawah dagu kita nih, ini bukan bagian wajah. Ini bukan bagian wajah, itu hanya sebatas di dagu saja, bagian tubuh rambut itu. Nah, itu wajah. Jadi ketika membasuh itu harus diratakan. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, fardu di dalam berwudu itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku.
membasuh tangan sampai kedua siku. Jangan sampai sikunya tidak kena, sikunya harus kena. Di dalam sebuah kitab para ulama itu mengatakan berapa banyak wudhunya seseorang itu tidak sah ketika dia itu membasuh tangannya itu di bagian sikunya, karena ada lipatan di bagian sikunya kita. Makanya kita itu dianjurkan agak sedikit diputar ataupun digosok, ditekan sedikit. Ada itu agak ditekan. Maka ketika berwudu itu diputar begini. Itu diputar. Ketika wudu itu sampai ke siku ini putar begini. Gitu. Karena ada bagian lipatan ini yang enggak kena. Begini. Sikunya gitu ini. Ini maksimal. Ini batas minimal siku. Siku itu batas minimal. Kalau andai kata Bapak Ibu mau melebihkan daripada batasan wudhunya lebih daripada siku, itu lebih baik lagi. Lebih daripada siku itu lebih baik. Di mana Bapak Ibu melebihkan batasan airnya di dalam berwudhu, disitulah nanti yang akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bekas daripada wudhunya. Inna ummati yud'auna ghurran muhajjalin min atharil wudu. Pemahaman hadis kata Rasulullah. Sesungguhnya umatku kelak nanti di yaumul qiyamah akan dipanggil oleh Allah, dan pada saat itu mereka akan memancarkan cahaya yang terang dan benderang min atharil wudu, dan itu nampak bekas-bekas daripada wudunya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, wudhunya kita di dunia itulah nanti yang akan menjadi cahayanya kita di akhirat. Itu kata Rasulullah. Jadi nanti akan terang berghurran muhajjalin. Itu dalam bahasa Arab, ghurran muhajjalin itu cahayanya itu terang benderang dan itu terpancar. Dari mana? Dari bekas daripada wudhunya kita. Makanya Nabi itu menganjurkan agar diperpanjang wudhunya kita. Dalam satu riwayat mengatakan wudhunya bagian batasannya kita itu dilebihkan. Dalam satu riwayat lagi mengatakan ketika seseorang itu menahan daripada wudhunya, itu makna daripada memanjangkan wudhu. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan yaitu wa'silu wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan kalian itu sampai kedua siku, jangan sampai sikunya tidak kena. Kalau sikunya tidak kena, itu dianggap tidak sah daripada wudhunya. Kalau wudhunya tidak sah dan dia melaksanakan sholat, bagaimana sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena wudhunya saja sudah tidak sah. Jelas ya? Nah, itu siku. Kadang-kadang mohon maaf, saya sampaikan. Pernah saya jumpa dengan orang tu, dia badan nyising baju yang sampai sini ya. Kadang-kadang sampai pas di batas sini ya. Dia wudhu. Begitu kita tegur marah. Alamak, itu saya bilang, inilah nasib kalau kita tegur orang ini. Kita ingatkan, tak terima. Padahal kita ni mengingatkan itu adalah termasuk bagian tanggung jawabnya kita, supaya kita lepas tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Jangan sampai nanti kita ibadah hanya mementingkan diri kita, sementara kita tidak pernah mengingatkan saudara kita. Itu nanti ditanya sama Allah. Pernah terjadi Sayyidina Hasan dan Husain, kedua cucu daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan Husain pada saat itu melihat ada satu orang tua di zamannya beliau, ada satu orang tua lagi berwudu. Wudunya itu tidak benar. Wudunya tidak benar, wudunya salah. Tapi karena kedua cucu Nabi ini orangnya bijak, karena memang sudah dididik oleh Nabi dari sejak kecilnya itu, sehingga cara menegur orang tua ini bagaimana caranya supaya orang ini tidak tersinggung. Akhirnya kedua cucu Nabi ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, lalu mengatakan kepada orang tua tadi, dia mengatakan, "Paman, tolong lihat cara kami berwudu dan lihat di antara kami berdua ini berwudu, mana wudunya yang kami ini yang tidak benar ataupun yang salah." Maka kedua-duanya berwudu. Sayyidina Hasan dan Husain berwudu. Yang orang tua ini mandanglah tadi ini.
Diperhatikan wudhunya. Begitu wudhu dari awal sampai akhir, begitu selesai, lalu Sayyidina Hasan mengatakan, "Paman, siapa di antara kami yang wudhunya tidak benar?" Apa kata orang tua tadi? Dua-duanya benar, yang salah itu saya, katanya. Nah, itu orang tua mau nerima. Coba kalau sekarang masih muda, nah, kalau sekarang ada enggak orang tua macam itu? Semuanya dengan adab, semuanya dengan akhlak. Yang tua menghargai daripada yang muda, yang muda menghormati yang tua, maka keadaan jadi kondusif. Jangan mentang-mentang dia berilmu, dia paham agama, dia mengerti segala-galanya, begitu melihat orang keliru salah, dia langsung tidak juga begitu. Konteksnya tidak begitu. Masing-masing memiliki adab. Nah, begitulah yang dicontohkan kedua cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu perhatikan di dalam berwudu. Jadi membasuh kedua tangan itu sampailah kedua siku. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat di dalam berwudu itu wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Jadi kalau mengusap kepala itu, yaitu semua sepakat imam madhab, 4 imam madhab mengatakan bahwasanya mengusap bagian kepala itu termasuk rukun di dalam berwudu. Nah, tapi terdapat perbedaan. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan sikit ya rambut kita yang kena itu termasuk bagian mengusap kepala. Satu contoh, kalau kita mengusap kepala, misalnya kita ini ada rambut kita di sini bagian kepala nih, kita usap di bagian belakangnya nih, kita ambil begini di bagian belakang kita ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu sah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, dia mengatakan itu wajib, hukumnya mengusap kepala itu seperempat di bagian kepala, jadi harus seperempat. Kalau Imam Malik wajib keseluruhannya. Tapi kalau Imam Syafi'i meskipun hanya sedikit bagian kepala kita yang kita usap, maka itu dianggap sah. Jadi kalau kita basuh kepala, tidak mesti harus kepala kita tuh harus kita basahkan keseluruhannya, kecuali Imam Malik. Cari Imam Malik tuh begini. Kalau Imam Syafi'i itu ambil begini pun sah. Imam Syafi'i begini pun sah. Kalau Imam Abu Hanifah tuh seperempat begini. Kalau Imam Malik seluruhannya, bagaimana caranya? Begini Imam Malik caranya. Ini Imam Malik itu seperti ini, ambil kepala, diusap kepala seperti ini, langsung putar, selesai. Itu kalau Imam Malik, ambil airnya, ambil air wudhunya, kemudian tekan gini, ini, selesai. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i sikit ya sepalit kita dah sah dah. Kalau kita ambil sikit ya gini, Imam Syafi'i sah. Ustaz, yang benar itu yang bagaimana? Mana yang betul? Kalau kita mau ya supaya ini seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Itu tadi yang dilakukan oleh Imam Malik, biasanya seperti itu. Bukan berarti semuanya benar, semuanya benar. Boleh kita mau ambil yang mana boleh. Umpama misalnya minyak udah gak mengkilat rambut tuh. Ya takut rosak mungkin rambutnya. Udah jambul udah benar-benar terik dah, ya kan? Takut rosak rambut dia, sehingga dia ambil sikit ya itu daripada rosak jambul malah dia, ya. Itu sah. Kalaupun tidak, ya seperti Imam Malik tadi, wudhunya begini, diangkat kepalanya, ambil air, usap kepala gini, dah, seperti itu. Diambil, nih kepala seluruhnya ini, selesai. Itu seluruhan kepala. Kalaupun tidak, setengah pun juga boleh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian, kata Allah, sampai kedua mata kaki. Ini bagian yang wajib. Yang saya jelaskan di sini termasuk bagian-bagian yang wajib. Bagian yang wajib. Pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah.
Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Wajib kena sikunya, lebih daripada siku. Kemudian yang keempat yaitu mengusap kepala. Dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dalam hadis Rasulullah mengancam berapa banyak orang-orang yang kelak nanti di yaumul qiyamah mereka tergelincir dan dianggap wuduknya itu tidak sah karena ketika mereka berwuduk, wuduknya tidak mengenai telapak kaki. Ada bagian punggung daripada kaki kita, cekungan bagian kaki kita ini yang kadang-kala ataupun di bagian lipatan di balik mata kaki kita itu yang sering yang tak terkena dengan air. Makanya Bapak Ibu kalau berwudu, batasan minimal kalau membasuh kaki itu adalah sampai kedua mata kaki. Makanya digosok mata kakinya itu, bagian di cekungan mata kakinya itu digosok sampai betul-betul dia terkena air. Dan ingat Bapak Ibu, basuhan yang pertama itu hukumnya adalah wajib. Adapun basuhan yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang terakhir, kata Imam Syafi'i, beliau menambahkan yaitu yang keenam, tertib. Harus wajib tertib. Tertib termasuk rukun dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Harus tertib. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Pak Ustadz, ini kan biasa kita kan berwudu di air pancuran. Ini kalau berwudu itu saya melihat orang itu dan saya pun melakukan. Salah satu kadang-kadang pertama kalau ngusap kaki, kadang-kadang ingat ngusap, kadang-kadang dipancurkan lidah. Ini pancuran ini. Ini hari-hari aja kita supaya kita ini supaya sah hidup kita kan. Nah, jadi hari-hari itu juga yang benar itu apakah kita harus mengusap, apa kita tidak mengusap terus pancurkan itu, tapi kan pancuran kan keras. Ya. Mungkin kemungkinan basah semua. Ada yang juga apakah perlu menggosok di sampai lipatan kaki, lipatan jari-jari misalnya. Itu ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi kalau di dalam di dalam berwudu membasuh kaki itu kuncinya adalah yaitu air wajib mengenai kaki tersebut. Air itu wajib membasahi daripada kaki tersebut. Adapun bagian untuk menggosok itu hukumnya adalah sunnah. Menggosok itu hukumnya sunnah. Apalagi mencela-celai daripada kaki kita, jari kita itu sunnah. Menggunakan apa? Menggunakan jari kelingkingnya kita. Nah, jari kelingkingnya kita itu baru kita cela-celai. Nah, di cela-cela kaki itu kita ya cela-celai. Itu hukumnya adalah sunnah. Tapi dalam mazhab yang lain itu mewajibkan. Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal itu hukumnya wajib. Beliau itu menggosok, mencela-celai. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i mencela-celai daripada jari tersebut itu hukumnya adalah sunnah. Yang penting apa? Yang penting air itu tetap mengenai dan membasahi daripada kakinya kita. Nah, biasanya yang sering keliru itu adalah ketika air itu tidak kena di bagian lipatan mata kaki. Itu kalau itu tidak diperhatikan, biasanya di situ banyak kekeliruannya dan itulah yang menyebabkan menjadikan wujudnya seseorang itu tidak sah. Makanya itu dianjurkan untuk digosok. Nah, digosok supaya airnya itu merata. Seperti itu. Dan yang kedua bersih juga. Seperti itu. Kalau kita menjaga wudu itu Bapak Ibu, semua dosa-dosa kita itu digugurkan sama Allah. Jadi orang yang menjaga wudunya
selama wudunya itu ada bersama dia, selama dia dalam keadaan berwudu, selama itu pula dosanya itu digugurkan oleh Allah. Yang berbicara siapa? Rasulullah. Jadi ketika kita berwudu, tetesan-tetesan air yang jatuh dari wajahnya kita, dari tangannya kita, dari kepala dan kakinya kita, semuanya itu adalah merupakan pengguguran daripada dosa-dosa kita. Dan selama orang tersebut itu dalam keadaan berwudu, selama itu pula dia itu mendapatkan pengampunan dari Allah, dan selama itu pula dia mendapatkan istighfarnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikannya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hadis jelas. Kita tidak boleh kalau menyampaikan suatu dalil membawa nama Rasulullah. Barang siapa yang menyampaikan suatu perkara dan dia berdusta atas nama Rasulullah, maka tempatnya itu dasar di antara jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta mengatasnamakan saya, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya itu jurang di antara jurang api neraka Allah, dasar di antara jurang api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak boleh. Makanya kalau dalam hukum itu kita agak hati-hati. Kalau hadis yang kita sampaikan hadis, kalau perkataan ulama yang kita sampaikan pendapat perkataan para ulama. Tidak boleh kalau kita itu ingin meyakinkan seseorang kemudian kita berdusta atas nama Nabi, itu tidak boleh. Itu hukum. Nah, yang kami sampaikan sama dalam bab wudu. Selama wudu itu ada, ini yang kita dapatkan itu kelipatan. Sholat berjamaah, duduk antara maghrib dengan isya, menunggu waktu sholat dalam keadaan bersuci, duduk dalam majelis ilmu, berada pada malam Jumat, berapa kelipatan pahala yang kita dapatkan pada saat ini. Semuanya berdasarkan dalam hadis, dapat doanya para malaikatnya Allah, doanya Allahumma ghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya dan rahmatilah dia. Itu doanya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kita namanya sebagai seorang wanita gitu ya, kalau misalnya berwudu, ini misalnya kita sedang berjalan jauh, kemudian kita ingin sholat. Nah ternyata di tempat kita akan berwudu ini tidak ada ruangan untuk wanita. Nah jadi mengambil wudhunya itu di tempat yang terbuka. Apakah sedangkan kita kan sebenarnya wanita kan orang banyak. Jadi apakah kita berwudhu itu tanpa kita buka, lengan baju itu langsung kita basahkan aja. Sedangkan kalau kita bukan terbuka aurat. Karena pernah saya dengar seperti itu, apakah baju kita tidak disisikan, langsung aja disiram begitu. Apakah itu bisa nanti sampai wudhunya? Terus yang kedua Ustaz begini, saya pernah juga dengar ada doa setiap anggota wudhu itu ada doanya. Membasuh tangan ada doanya, membasuh muka ada doanya, dan seterusnya. Apakah itu termasuk yang dilakukan Rasulullah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama, kaidah dalam usul fikih, di dalam hukum fikih itu ada yang namanya kaidah usul fikih. Pokok-pokok daripada hukum fikih itu namanya usul. Usul fikih, dalam kaidah usul fikih itu dikatakan ad-darurah tubihul mahzurat. Suatu perkara yang darurat itu membolehkan perkara yang tidak boleh. Ad-darurah tubihul mahzurat. Jadi sesuatu yang darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang tidak boleh. Saya beri contoh dulu nih, belum saya jawab. Seperti kita pada hutan, tak ada makanan, di situ ada daging babi. Kalau kita tak makan, kita bisa mati. Kalau kita makan, hukumnya haram. Pertanyaan saya, apa tindakan kita pada saat itu? Makan atau kita tak makan? Makan atau tak?
makan. Kita harus makan untuk kelangsungan hidup kita, tapi tak boleh sekenyang-kenyangnya. Makan cuma untuk tetap bertahan, itu namanya sifat darurat. Ini lahap pula. Ini lagi kenyang-kenyangnya, kepala tulang itu dihisap. Boleh makan, tapi hanya sebatas untuk bertahan. Itu namanya hukum darurat. Nah, sama seperti ketika yang disampaikan oleh ibu tadi. Tetapi ada konteksnya. Kalau seumpama, misal andai kata dia itu membasahi daripada bagian tangannya tersebut itu dia membasahi pakaiannya, apakah air tersebut itu dapat merata dengan tangannya tersebut atau tidak? Kalau airnya tidak meresap sampai ke kulit tangannya dia, maka itu dianggap tidak sah, karena air itu wajib mengenai daripada kulit. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau dalam keadaan seperti ini tidak ada tempat yang lain lagi, ya, seumpama misalnya tidak ada lagi atau tidak ada botol, atau tidak ada ember, atau tidak ada apa, bisa aja kalau misalnya ada ember, bisa kita ambil ember, mungkin kita masuk di dalam kamar mandinya kita, atau cari tempat yang tertutup. Kalaupun memang tidak ada, boleh kita katakan tidak ada apapun kecuali tempat itu adalah tempat yang terbuka, maka tetap kita diperbolehkan kita mengambil wudu tersebut, kemudian dengan catatan ketika dia basuh langsung cepat dia turunkan pakaiannya dia. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau memang ibu mau membasahkan pakaiannya, silakan. Juga itu boleh. Tapi dengan catatan air itu wajib membasahi kulit. Karena wajibnya berwudu itu air harus mengenai daripada kulit. Begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau posisi seperti itu, tinggal kita aja, ya. Jadi jangan kita terlalu memberat-beratkan di dalam syariat, dan juga jangan terlalu mengenteng-entengkan. Kita harus melihat keadaan, ya. Jadi taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina wal ahwal. Kata para ulama dalam kaidah usul fikih mengatakan hukum itu bisa berubah karena disebabkan perubahan daripada tempat, waktu dan keadaan, maka itu bisa berubah. Nah, tinggal kita lihat dari sikon keadaan kita. Kalau memang udah dalam keadaan seperti itu, daripada ibu tidak berwudu. Wudu kemudian dengan catatan cepat langsung diturunkan. Dengan catatan seperti itu. Tinggal kita ya Bu, ya. Tinggal kita yang melihat keadaan pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, memang ada bacaan di dalam berwudu, dan itu dianggap hadisnya itu lemah. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tetapi meskipun hadisnya itu dhaif, hadisnya itu lemah, tapi itu tetap masih bisa dipakai. Nah, doanya itu dipakai, dan itu disusun oleh para ulama. Dan itu memang ada doanya. Setiap kali kita berkumur-kumur itu ada doanya. Setiap kali kita masuk air ke hidung itu ada doanya. Ketika kita basuh wajah juga ada doanya. Allahumma tayyib wajhi kama tayyabta wujuhakum yawma tabyaddu wujuhakum. Ya Allah, putihkan wajah saya sebagaimana Engkau memutihkan wajah kelak nanti di yaumul qiyamah. Allahumma arifni raihatal jannah. Ketika kita masukkan air ke hidung, kita baca doa, Allahumma arifni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan saya dengan aroma surga. Seperti kita membasuh kedua tangan, kita minta kepada Allah supaya tangan kita jangan tersentuh oleh api neraka. Itu doanya. Nah, kalaupun memang seperti itu terdapat di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disusun, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Allahu Akbar. Ada hadisnya, hadis dhaif, dianggap oleh para ulama itu hadisnya dhaif. Apakah boleh untuk dilakukan? Boleh, selama itu tidak
bertentangan. Karena itu juga isinya adalah doa. Untuk bagian permukaan mungkin kulit Pak, jika ada luka Pak, luka yang terbuka, itu apakah harus disiram air juga atau gimana? Karena saya pernah dengar juga itu cukup apa ya, dipercikan air atau gimana, cuma saya persisnya saya kurang paham gitu Pak. Misalnya ini di kaki kita ini ada luka, ya. Kalau kena air mungkin agak perih atau lukanya itu lama sembuhnya gitu Pak. Nah, saya pernah dengar itu Pak. Menurut Pak Ustadz ini bagaimana Pak? Apa yang bulu yang benar gitu? Terima kasih Pak. Iya. Jadi untuk berwudu di bagian anggota yang luka, itu di bagian anggota yang luka, kalau memang lukanya itu tidak diperbolehkan terkena air dan bisa mengakibatkan sembuhnya itu bisa lama, maka cukup diusap di bagian yang luka itu saja. Kalaupun dia itu diperban, maka cukup bagian diperban itu adalah wajib ditayamum. Harus ditayamumkan, dan itu lebar pembahasannya. Kalaupun di bagian yang luka, itu kalaupun tidak boleh terkena air, cukup diusap saja. Diusap posisinya diperban atau tidak? Kalau posisinya tidak diperban, kalau posisinya tidak diperban, cukup di bagian usapnya itu dilayangkan saja airnya itu, maksudnya di bagian-bagian lukanya itu, di tepi-tepi pinggiran bagian lukanya itu, ya cukup di bagian itu hanya tidak boleh terkena air, tapi cukup dilayangkan saja. Nah, dilayang itu tahu tak dilayangkan itu? Apa tuh? Bahasa itu gimana Pak Haji kalau dilayangkan? Maksudnya diusap itu aja gitu. Karena memang bagian itu tidak boleh terkena air. Kalau seperti itu. Kalau memang dia itu diperban, kalau seumpama dia diperban, cukup diusap bagian itu ya, nanti diganti dengan tayamum. Pas di bagian luka itu tayamum. Iya begitu. Kalau tayamum itu tetap pengganti daripada tayamum itu hanya dua saja caranya, wajah dan telapak wajah dan tangan. Tidak ada sampai masuk kepala kaki itu ada. Tayamum itu hanya wajah dan tangan. Itu pun caranya paling gampang tayamum itu. Tayamum itu paling gampang. Nanti di bagian lukanya itu tidak usah terkenakan air. Misalnya di bagian luka nih, yang luka kaki. Ketika bapak nih, misalnya yang luka kaki nih, ya, ini saya contohkan. Udah basuh wajah, kepala, tangan, pas di bagian kakinya berhenti dulu, berhenti di situ. Nanti dia harus tayamum. Setelah dia tayamum, baru nanti dia teruskan, dia lewatkan di bagian yang luka. Cukup dia membasahi di bagian di bagian area yang boleh terkena air, kemudian di area yang tidak boleh terkena air itu sudah digantikan dengan tayamum. Bagaimana cara tayamum? Gampang. Tayamum itu gampang, hanya dua cara saja, 2 kali saja. Tayamum itu pukulkan begini nih, 1 kali pukul 1 kali. Nawaitu tayammum istibahati shalah fadalla ta'ala. Selesai. Habis itu ambil lagi di tempat yang lain, kita pukulkan lagi ini, kita ambil tangan. Gini. Kita ambil, putar, kemudian ketemu jempol seperti ini. Ini sama, ini juga sama. Putar, ambil jempol. Dah. Itu tayamum namanya. Tak ada tayamum nanti ambil kepala, kaki, itu tak ada. Tayamum hanya wajah dan tangan. Itu pun bukan ngambil debu itu langsung digosok-gosokkan macam kita gosok air rendah. Tayamum itu cukup begini. Bapak ambil ini air debu seperti ini, tepuk 1 kali, ya. Debu itu hanya begini saja. Tayamum itu hanya begini. Selesai. Tidak perlu sampai kita begini, kecuali pakai bedak. Bedak kata. Kalau tayamum tetap begini, Pak. Ini tayamum namanya. Selesai. Habis itu ambil tempat yang lain, kita ambil lagi. Debunya kita ambil lagi, kemudian kita usap. Ini, ngambilnya dari sini, Pak. Ini batas jari kita nih.
batas ini, ketemu ini Pak. Nah, ini ya Pak, ini ketemu ini ketemu sini. Angkat, tarik gini, tarik, putar. Habis itu ketemu nanti sini, jempol ketemu jempol. Begitu juga yang belakangan sama, kita perlakukan seperti itu. Itu tayamum namanya. Jadi kalau Bapak wudu dulu dengan air, wudu pas di bagian kaki Bapak berhenti. Bapak keringkan dulu, wajahnya keringkan, tangannya dikeringkan apa semua, baru kita tayamum. Setelah itu baru kita lanjutkan di bagian daripada setelah luka itu. Kalau misal lukanya di bagian kaki, kalau lukanya di bagian tangan, pas di bagian wajah berhenti dulu. Kita bersihkan dulu, keringkan dulu, baru kita tayamum. Setelah pas itu baru kita lanjutkan nanti di bagian yang luka tadi itu, yang bagian yang tidak boleh terkena air tadi, baru kita lanjutkan, selesai seperti itu. Itu caranya kalau misal orang ada dalam keadaan luka. Tapi kalau Bapak tidak mau repot, itu tadi saya katakan tadi, ibaratnya Pak basah itu basah lembab. Nah, basah lembab paham Pak? Kalau basah lembab tuh kita cukup kita sapukan gini aja. Ini embunnya, nah gitu. Ini kan luka ini kan hanya sebesar ini lukanya. Sementara ini tidak boleh terkena air. Kalau kena air itu bisa mengakibatkan lukanya itu bisa parah, lama sembuhnya. Cukup di bagian bagian yang sehatnya. Nanti di bagian lukanya cukup kita sapukan di atas itu aja. Dah. Nah, itu masuk dari dulu bagian gitu. Itu caranya. Ya, sama seperti kalau kita menggunakan perban. Kalau dia di bagian anggota terkena wudu. Saya ini mau tanya ya Pak Ustaz. Alhamdulillah ini kita ada yang berlimpah. Apa namanya snack. Kawan-kawan ini kan ada yang makan nih. Nah, kira-kira apa cukup kumur-kumur atau harus berwudu lagi? Ini ingatkan jangan. Karena kemarin saya ini mengenai tandon tempat wudhu udah saya cuci nih Pak Ustaz. Saya takut nggak kalau tempat wudhu itu kotor kan? Nah kemarin Pak Ferry bilang bersihkan lah itu Pak. Betul. Nah saya bersihkan dah. Nah kalau ini kan tiap malam Kamis malam dapat snack, kawan-kawan makan lupa wudhu. Nah macam mana gitu? Tuh. Nah kemudian wudhu kita ini dianggap sah atau batal dari maghrib sampai isya. Saya tidak wudhu karena saya tidak makan, saya tidak wudhu. Nah ini itu aja pertanyaan saya. Tapi kan ada jam 7 lewat nih, hampir aja. Terima kasih. Jawab singkat ya. Jadi kalau makan itu tidak membatalkan wudu, cukup kumur-kumur saja. Makan bukan termasuk bagian yang membatalkan wudu. Kumur-kumur saja. Jadi kalau antara maghrib dan isya selama kita tidak berhadas, tidak ada buang angin, tidak ada perkara-perkara yang membatalkan wudu, maka itu juga tidak termasuk bagian yang membatalkan wudu. Insyaallah nanti akan kita masuk dalam pembahasan selanjutnya apa-apa saja termasuk perkara yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya kita semata-mata adalah untuk mempelajari, mencari ilmu, mendapatkan ridhonya Allah, supaya amal ibadah dalam ibadahnya kita itu mendapatkan kesempurnaan sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amal ibadahnya kita, sholatnya kita, amal ibadah kebaikan kita, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang yang amin dan ya rabbal alamin. Saya tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.